Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di PMB Channel. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami berdoa, semoga setiap langkah Anda dalam menuntut ilmu dan mencari rezeki selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel ini bisa menjadi jalan kebaikan serta sumber inspirasi. Dukung terus PMB Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat. Insya Allah, dukungan Anda adalah amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Baiklah, kita lanjutkan kembali kisah Matahari dari Lumpur. Bagian 2. Kisah tentang seorang wanita bernama Sumi. Sungguh malang nasib Sumi kecil. Seandainya saat itu tidak ada seorang perempuan yang menolongnya, mungkin hidupnya tidak akan seburuk ini. Namun takdir berkata lain, hidupnya setiap hari hanya dipenuhi dosa. Siapa yang salah? Entahlah. Yang jelas, begitulah Tuhan mengatur kehidupan dengan segala rahasianya. Setiap kejadian dalam hidup, jika kita mampu menyikapinya, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Perempuan yang menolong Sumi itu dikenal dengan nama Nyai Gembok. Julukan atau nama asli tidak ada yang tahu pasti. Namun setiap orang yang pernah datang ke Kalireng, tempat pelacuran itu, tentu mengenalnya. Dialah Germo yang berkuasa di sana. Sungguh malang nasib Sumi kecil. Sejak saat itu, ia harus mengikuti Nyai Gembok. Apa maksud Tuhan memberikan takdir yang begitu pahit? Disinilah kedewasaan berpikir manusia diuji. Apakah mampu menemukan hikmah? Apakah mampu menjadikan penderitaan sebagai pelajaran yang menambah iman? Sebab perjalanan hidup manusia tidak pernah diciptakan tanpa tujuan. Semua telah dirancang untuk menguji nafsu, rasa, akal, nurani, dan mata hati. Hingga akhirnya manusia bisa menjadi dewasa, atau sebaliknya menjadi kerdil. Sumi menjalani kehidupan yang sangat berat. Tubuh kecilnya dipaksa oleh Nyai Gembok untuk bekerja keras, mencuci, mengepel, dan melayani para pelacur di Kalireng. Semua harus ia lakukan. Tapi paling tidak, dari situlah Sumi bisa makan, sekadar mengisi perut kecilnya. Hari-hari berjalan seperti roda raksasa yang tak peduli pada siapapun. Hidup tanpa ilmu berarti siap digilas penderitaan, lahir dan batin. Itulah yang dialami Sumi. Ia tak bisa baca tulis, tak pernah mengenyam ilmu. Satu-satunya pelajaran hidupnya hanyalah penderitaan. Di usia 12 tahun, Nyai Gembok mulai memaksa Sumi untuk menjual diri. Tangisnya pecah. Ia ingin menuntut keadilan, tetapi tak tahu harus menuntut kepada siapa. Nyai Gembok hanya tertawa melihatnya menangis. Waktu terus berjalan. Kecantikannya menjadikan Sumi terkenal sebagai penghuni Kalireng. Namun di mata masyarakat, ia hanyalah seorang pelacur. Di jalan, di pasar, dimanapun ia berada, Sumi selalu dicemooh dan dihina. Hingga akhirnya ia terbiasa dan kebal terhadap cercaan itu. Suatu hari, Sumi mulai merenung. Apakah perjalanan hidupku yang pahit ini sewajarnya? Siapa yang mengatur semua ini? Pertanyaan demi pertanyaan selalu muncul dalam benaknya. Tapi ia tak tahu kepada siapa harus bertanya. Kadang ia mencuri-curi pandang kepada ibu-ibu berkerudung yang berangkat pengajian. Wajah mereka begitu ceria, tidak seperti dirinya yang selalu diliputi duka. Sumi juga sering mendengar suara dari masjid. Suara panggilan 5 waktu yang selalu membuat hatinya bergetar. Ia tak mengerti apa sebenarnya yang mereka ucapkan. Mengapa mereka tak pernah bosan mengulanginya setiap hari? Di hatinya tumbuh rindu. Entah rindu pada apa dan cinta pada siapa.
Hatinya yang gelap dan pengap seakan merindukan cahaya. Tanpa sadar, ia menangis. Senja pun datang. Orang-orang baru saja keluar dari Masjid An-Nur setelah sholat berjamaah. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Beberapa perempuan menunjuk-nunjuk ke arah Sumi yang berdiri ketakutan di pintu masjid. "Hei, perempuan lacur! Mau apa kau kesini?" seru seorang perempuan bermukena. "Jangan kotori masjid ini," teriak yang lain. "Pergi, cari saja mangsamu di tempat lain." Sumi makin mengkerut ketakutan. Padahal sore itu ia datang bukan untuk mencari tamu. Hatinya sudah tak kuat lagi menahan perasaan yang membuncah. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin ia cari, ia tanyakan meski ia sendiri tak tahu apa. Ribut-ribut itu akhirnya didengar oleh Kiai Hasbi, Imam Masjid An-Nur. Beliau pun keluar. "Ada apa ini? Kenapa ribut?" tanyanya. "Pak Kiai, ini pelacur masuk ke masjid," jawab seorang perempuan. Kiai Hasbi menatap Sumi lalu berkata pelan, "Nduk, di sini bukan tempat mencari mangsa. Ini rumah ibadah. Ayo, sebaiknya kau pergi. Jangan kotori masjid ini." Sumi pun segera beringsut mundur. Ia berlari sambil menangis. Sejak kejadian itu, Sumi semakin jarang keluar kamar. Ia menolak melayani tamu. Kamarnya ia kunci rapat dari dalam. Orang-orang hanya bisa marah tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Sumi kini lebih banyak menyendiri. Apa yang sebenarnya ia lakukan di dalam kamar? Malam itu pukul 12. Tempat pelacuran masih ramai. Sementara itu di dalam kamarnya yang gelap, Sumi bersimpuh. Air matanya bercucuran. Bibirnya bergetar, berbisik lirih. "Wahai engkau, yang aku tak tahu siapa. Wahai engkau, yang aku tak tahu di mana. Aku yakin engkau mendengarkan apa yang kuucapkan. Aku yakin engkau melihat keadaanku. Aku tahu dunia ini pasti engkau yang menciptakan. Langit engkau yang bentangkan. Dan keadaanku ini pun engkau yang merencanakan. Ya Allah, tolonglah aku. Jangan biarkan aku terlalu lama di lembah nista ini. Jangan biarkan aku mati dalam dosa. Aku malu kepadamu. Aku tidak tahu tata krama. Maafkan aku." Sumi bersujud. Air matanya jatuh membasahi ubin kasar. Tubuhnya bergetar hebat. Bersambung.